sekalian, ya senang sekali kita bisa jumpa lagi pada kesempatan ini. Saya mau sharing di dalam masa pandemi ini apa yang terbaik untuk kita mengajar kepada anak-anak. Kita harus bikin pelajaran segampang mungkin. Misalkan ada sebuah benda bergerak dengan kecepatan 10 meter per detik. Kemudian benda ini dipercepat dengan 2 meter per detik kuadrat. Nah, pertanyaannya adalah berapa kecepatan benda setelah 4 detik? Banyak dari anak-anak ini di sekolah, biasa dia berpikir, wah, rumusnya apa ya? Nah, selalu mereka mikir rumusnya. Kemudian setelah rumusnya, lalu mereka pikir, gimana menyelesaikannya? Nah, itu mereka kesulitan di dalam hal-hal seperti itu. Jadi, Bapak Ibu kalau lihat begini, yang ada kepikiran dari kita adalah dalam mengajar, kita harus perlu sekali mengajarkan apa arti dari percepatan. Itu dulu. Jadi, ketika mengajar, kita mesti tahu apa yang kita ajarin. Misalnya, percepatan 2 meter per detik kuadrat. Itu apa sih artinya? Kita mesti tahu dulu nih. Nah, kalau percepatan 2 meter per detik kuadrat, itu sebenarnya nulisnya harusnya 2 meter per detik tiap detik. Nah, ini artinya 2 meter per detik kuadrat artinya kecepatan benda bertambah 2 meter per detik tiap detik. Jadi tiap detik nih kecepatannya nambah. Kecepatannya nambah 2 meter per detik tiap detik. Nah, kita bayangkan 1 detik nambahnya 2 meter per detik. 4 detik, nambahnya tentu 2 dikali 4, 8. Nambahnya 8. Mula-mula dia punya 10. Nambahnya 8. Berarti sekarang menjadi berapa? Menjadi 10 ditambah 8, yaitu 18 meter per detik. Nah, Bapak Ibu lihat. Mudah kan? Itu yang kita harapkan Bapak, Ibu-Ibu bisa kreatif mengajarkan kepada siswa-siswa cara yang mudah gitu. Dengan cara yang sangat mudah, sangat asik, sangat menyenangkan. Sehingga anak-anak itu belajar nggak stres, Bapak Ibu. Nah, coba sekarang kita lihat lagi ya. Misalkan soalnya begini, Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu yang mikir. Coba. Soalnya sama yang tadi. Sebuah benda, mula-mula kecepatannya 5 meter per detik. Kemudian dipercepat dengan 3 meter per detik kuadrat. Nah, Bapak Ibu tentu udah mikir, wah 3 meter per detik kuadrat, apa artinya nih? 1 detik nambah kecepatannya 3 meter. Nah, 3 meter per detik nambahnya. Berarti kalau dalam 10 detik, wah Bapak Ibu langsung jawab pasti ini. Gampang itu. Jadi berapa? 35. Nah, 35 meter per detik. Kenapa 35 meter per detik? Karena nambahnya aja 1 detik nambah 3. 10 detik nambahnya 30. Ditambah awalnya 5. Jadi sekarang kecepatannya 35 meter per detik. Nah, begitu Bapak Ibu. Nah, sekarang kalau soalnya dibalik, misal ditanya seperti begini. Sebuah benda bergerak dengan kecepatan V0, yang nggak tahu. Kemudian dia dipercepat dengan 2 meter per detik kuadrat. Selama 10 detik. Nah, kita udah mikir nih. Oh, 2 meter per detik kuadrat, 10 detik. Oke. Sekarang, berapa kecepatan V0 kalau kecepatan setelah 10 detiknya itu adalah 25 meter per detik. Nah, berapa Bapak Ibu? Lalu Bapak Ibu langsung jawab, oh itu gampang Pak, itu 5. Ya betul 5. Kenapa 5? Karena dia 1 detik kecepatannya nambah 2 meter per detik. 10 detik kecepatannya nambah menjadi 20 meter per detik nambahnya. Sekarang ada 25, berarti awalnya berapa? Awalnya adalah 5 meter per detik. Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa lihat betapa mudahnya belajar secara menyenangkan begini.